Kami dari kelompok 2 akan mempersembahkan video edukasi mengenai bahaya merokok. Saya Prati Cahyawandari dengan NIM P2024011161. Saya Linda Prisa Maulisa dengan NIM P2024011160. Saya Meldarati dengan NIM P2024011150. Saya Rosmala Zulfiana dengan NIM P2024011162. Saya Karek Darmawan dengan NIM P2024011158. Saya Suci Ramadan dengan NIM 2024011164. Saya Sri Dewi dengan NIM P20241163. Saya Safira Purnatasari dengan NIM P2024011165. Saya Nina Silvana Berdiri dengan NIM P2024011156. Selamat menyaksikan. Apa sih rokok? Nah, rokok adalah silinder kecil yang terbuat dari daun tembakau kering yang digulung dengan kertas tipis dan dibakar ujungnya untuk dihisap asapnya melalui ujung lainnya. Teman-teman, kalian harus tahu bahaya terhadap rokok yang terdapat zat kimianya. Yang pertama itu ada nikotin, tar, karbon monoksida, sianida, benzena, dan amonia. Mitos umum tentang rokok versus fakta ilmiah. Banyak mitos yang beredar seputar rokok yang seringkali menyesatkan dan membuat orang meremehkan bahayanya. Berikut adalah beberapa mitos dan fakta yang membantah. Pertama, rokok ringan lebih aman. Faktanya, rokok dengan label light atau mild sama berbahaya dengan rokok biasa. Istilah light hanya mengacu pada rasa yang dirasakan, bukan pada pengurangan zat berbahaya. Rokok yang beralih ke rokok light cenderung menghisap lebih dalam atau lebih sering untuk mendapatkan kadar nikotin yang sama, sehingga tetap terpapar zat-zat berbahaya dalam jumlah yang sama. 2. Merokok hanya berbahaya bagi perokok aktif. Asap rokok skinhead smoke berbahaya bagi orang di sekitar rokok pasif. Rokok pasif menghirup lebih dari 4.000 bahan kimia, yang banyak di antaranya adalah iritan, racun, dan lebih dari 50 di antaranya diketahui sebagai karsinogen, bahkan tryptophan smoke. Merokok meningkatkan resiko sebagai jenis kanker, termasuk kanker mulut, tenggorokan, kandung kemih, ginjal, pankreas, perut, usus besar, dan leukemia akut. Berdasarkan data WHO pada tahun 2023 diambil dari fakta global dan fakta nasional. Berdasarkan fakta global, sekitar 8 juta kematian per tahun akibat penggunaan tembakau. Dari jumlah ini, 7 juta lebih disebabkan perokok langsung dan sekitar 1,3 juta terjadi pada perokok pasif yang terpapar asap rokok. Sedangkan fakta nasional di Indonesia diperkirakan lebih dari 290.000 kematian per tahun terkait tembakau, termasuk korban perokok pasif yang jumlahnya signifikan karena tingginya paparan minuman dan tempat umum. Dari data terbaru fakta nasional di Indonesia, yang pertama, jumlah perokok lebih dari 65 juta orang atau sekitar 33% penduduk tertinggi ketiga di dunia. Yang kedua, tren usia muda, peningkatan signifikan perokok usia 10-18 tahun dari 7,2% pada tahun 2013 menjadi 9,1% pada tahun 2014. Dan yang ketiga atau yang terakhir, beban biaya kesehatan. Pengobatan penyakit terkait rokok menghabiskan lebih dari 27 triliun per tahun, melebihi penerimaan cukai rokok untuk kesehatan. Kandungan berbahaya rokok. Rokok mengandung berbagai zat berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan. Asap rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana banyak di antaranya bersifat racun dan dapat menyebabkan kanker. Beberapa zat berbahaya yang terkandung dalam rokok dan diperiksa bagi kesehatan yaitu yang pertama, nikotin. Nikotin adalah zat aktif utama dalam rokok yang menyebabkan kecanduan. Zat ini merangsang pelepasan hormon di otak, menciptakan perasaan senang dan relaksasi yang membuat perokok sulit untuk berhenti. Selain menyebabkan kecanduan, nikotin juga dapat meningkatkan tekanan darah, detak jantung, serta merusak jaringan otak. Yang kedua,
adalah campuran kompleks dari ribuan zat kimia yang bersifat karsinogenik dan menembak pada paru-paru dan saluran pernapasan, menyebabkan kerusakan dan meningkatkan risiko kanker paru-paru, kanker mulut, serta masalah pernapasan lainnya seperti bronkitis dan emfisema. Yang ketiga yaitu karbon monoksida. Karbon monoksida adalah gas beracun yang mengurangi kemampuan darah untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh. Hal ini menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit jantung dan stroke. Yang keempat yaitu benzena. Benzena adalah zat kimia yang digunakan dalam pembuatan plastik dan karet, serta ditemukan dalam asap rokok. Benzena merupakan karsinogen yang kuat dan dapat merusak sistem tulang dan menyebabkan pneumonia. Yang kelima yaitu formaldehida. Formaldehida digunakan sebagai pengawet dan dalam beberapa produk dan juga ditemukan dalam asap rokok. Formaldehida adalah karsinogen yang dapat menyebabkan kanker. Yang keenam yaitu amonia. Amonia adalah bahan pembersih rumah tangga yang digunakan untuk meningkatkan efek nikotin dalam rokok. Amonia dapat mengiritasi paru-paru dan saluran pernapasan. Yang ketujuh yaitu arsenik. Arsenik adalah racun yang juga digunakan dalam pestisida. Paparan arsenik dapat meningkatkan risiko berbagai jenis kanker. Yang kedelapan atau terakhir yaitu kadmium. Kadmium adalah logam berat yang dapat merusak paru-paru dan ginjal. Selanjutnya, dampak pada kulit yaitu dapat rusak atau menua lebih cepat akibat penyakit paparan sinar UV atau gaya hidup. Yang pertama, gigi karies, yaitu kerusakan enamel atau kelainan gigi mengganggu fungsi mengunyah atau estetika. Yang kedua, kesuburan, menurun akibat faktor usia, penyakit, hormon atau gaya hidup tidak sehat. Kami akan menjelaskan dampak sosial dan ekonomi terhadap bahaya rokok. Yang pertama, beban biaya rumah tangga untuk rokok. Rokok menjadi salah satu pengeluaran rutin yang menggerus pendapatan keluarga. Di Indonesia, banyak keluarga berpenghasilan rendah yang membelanjakan sebagian besar uangnya untuk rokok dibandingkan kebutuhan gizi atau pendidikan anak. Contoh, jika satu bungkus rokok 25.000 per hari, dalam sebulan menghabiskan 750.000 setara biaya belanja pokok uang atau uang sekolah. Yang kedua, kerugian ekonomi negara. Rokok menimbulkan beban besar pada sistem kesehatan karena penyakit terkait seperti kanker paru-paru, jantung, dan penyakit paru obstruktif kronis. Biaya pengobatan penyakit akibat rokok di Indonesia diperkirakan mencapai triliunan rupiah per tahun. Selain itu, produktivitas kerja menurun akibat sakit atau kematian di perokok aktif dan pasif. Yang ketiga dan yang terakhir, dampak pada keluarga. Anak-anak yang tinggal dengan perokok berisiko terpapar asap rokok lingkungan. Efeknya meliputi batuk kronis, infeksi saluran pernapasan, asma, dan gangguan perkembangan paru-paru. Paparan asap rokok dapat juga menurunkan daya tahan tubuh anak sehingga mereka lebih sering sakit dan absen sekolah. Pagi kawan. Pagi. Bisa minta waktunya sebentar ya? Bisa kak. Saya ingin bertanya, bisa dapat ceritakan sedikit soal hidup Bapak sebelum berolahraga? Dulu saya rajin olahraga, tapi semenjak SMA saya mulai ikut-ikutan merokok. Kenapa dulu Bapak mau mengikuti teman-teman Bapak yang merokok? Dulu karena kalau kehendak merokok jadi kehendak keren, jadi saya ikut-ikutan merokok, tapi sampai sekarang bisa 1 hari sampai 2 bungkus. Padahal Pak banyak kegiatan-kegiatan lain yang terlihat keren selain merokok. Sekarang kondisi Bapak sudah seperti ini. Apa yang Bapak rasakan? Berbeda kak, dari dulu buat sekali saya olahraga, tapi sekarang biar jalan sedikit saja. Oke, sudah tidak bisa nih, sesat. Dan sekarang hal apa yang Bapak paling sesali? Menyesal sekali kak, dulu saya tidak pernah pikir kayak mau begini, tapi sekarang saya jadi beban keluarga, mau kerja tidak bisa. Apakah Bapak punya pesan untuk orang di luar sana agar mereka tidak menyesal seperti Bapak sekarang? Jangan coba-coba merokok, karena merokok susah lepasnya.
Merokok membahayakan kesehatan dan masa depan. Terima kasih banyak Pak sudah mau diwawancarai. Semoga Bapak cepat sembuh. Sama-sama Kak. Saya izinkan keluar ya Pak. Solusi dan cara berhenti merokok. Solusi berhenti merokok membutuhkan tekad yang kuat, rencana yang matang, dan dukungan beberapa cara yang bisa dicoba antara lain mengurangi frekuensi merokok secara bertahap, mengganti kebiasaan merokok dengan aktivitas positif, cari dukungan dan profesional kesehatan, dan menggunakan terapi pengganti nikotin. Langkah-langkah untuk berhenti merokok. 1. Buatlah tekad dan buatlah rencana. 2. Cari pengganti yang tepat seperti permen karet atau permen hisap nikotin. 3. Ubah gaya hidup seperti olahraga teratur. 4. Cari bantuan profesional seperti konseling. Itulah tadi video edukasi dari kelompok 2 mengenai bahaya merokok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rokok itu tidak baik, rokok itu racun. Stop, stop, stop. Merokok merugikan, rokok itu jahat. Stop, stop, stop. Merokok itu bahaya untuk kesehatan. Merokok membuat banyak penyakit menyerang. Rokok itu tidak baik, rokok itu racun. Stop, stop, stop.